Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Oke kawan-kawan, untuk kegiatan kali ini, di sini kita akan melanjutkan sebuah tahapan atau konsep gerak dasar untuk bahan sancang yang dulunya kita program dari stekan dengan gaya ekstrim kawan-kawan ya. Jadi gaya ekstrimnya ini agak miring sedikit atau slanting kawan-kawan ya. Nah, untuk proses penanganan terakhir, kisaran 1 bulan yang lalu, di situ kita melakukan sebuah tahap konsep konsep gerak dasar untuk di bagian atasnya kawan-kawan ya. Jadi di sini sekarang untuk perkembangannya saya perhatikan sudah lumayan cukup besar untuk pertumbuhan tunas-tunas cabang yang sudah kita pilih kemarin. Dan sekarang kita akan lakukan tahap kembali, yaitu tahap seleksi maupun perbaikan sedikit untuk di bagian ujung batang induknya ini kawan-kawan ya. Jadi ini nanti kita akan perbaiki sedikit agar konsep gerak dasar di bagian atasnya itu nanti bisa terlihat dengan jelas kawan-kawan ya. Nah, sebelum kita konsep di bagian atas, seperti biasa kita akan sekaligus cek di bagian prakarnya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, seperti biasa kita sambil cek bagian bawah atau di bagian prakarnya kawan-kawan ya. Jadi agar nanti ketika kita mengkonsep di bagian atas bisa selalu kita sesuaikan kawan-kawan ya. Nah, sebentar saya turunkan dulu sedikit medianya kawan-kawan ya. Kalau untuk media di sini seperti biasa kita menggunakan media tanah humus yang kita campur dengan pupuk kandang dan sedikit pasir kali kawan-kawan ya. Coba saya turunkan dulu kawan-kawan ya. Kemarin kita mengkonsep tampak depannya dari sini kawan-kawan ya. Jadi karena gerak induknya itu lebih bagusan dari sini kawan-kawan ya. Tapi di bawahnya ini untuk perakaran agak kurang kawan-kawan ya. Jadi untuk perakaran di situ kita hanya bisa konsep secara natural saja kawan-kawan ya. Sebentar saya sikat dulu sedikit kawan-kawan ya. Jadi kadang-kadang di bawahnya ini kan sering muncul pertumbuhan jamur kawan-kawan ya. Jadi ini kita sambil rawat saja di bagian bawahnya kawan-kawan ya. Begitu juga di bagian induknya kawan-kawan ya. Kita sikat saja kawan-kawan. Nah, kalau untuk kondisi perakarannya seperti ini kawan-kawan ya. Jadi inilah tampak depan yang akan kita pakai. Dan untuk di bagian belakang, kalau di situ perakarannya lebih banyak dan lebih agak kokoh kawan-kawan ya. Namun gerak induknya di situ kurang kurang sesuai kawan-kawan ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk tahap konsep gerak dasar di bagian atas dan sekaligus nanti kita akan seleksi beberapa tunas-tunas ranting yang tidak kita perlukan kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan,
Pertama, kita akan seleksi dulu tunas yang di bawah ini kawan-kawan ya. Dan yang ini juga, karena itu berada di dekat pangkal kawan-kawan ya. Dan di sini untuk cabang yang mengarah ke sini ini untuk ukurannya sudah lumayan besar kawan-kawan. Jadi ini kita akan cutting kawan-kawan ya. Dan kita akan gunakan tunas ranting atau tunas anak cabang ini untuk kita jadikan pecahan maupun terusannya nanti kawan-kawan ya. Jadi ini kita akan cutting pendek saja kawan-kawan ya. Kita cutting di sini saja kawan-kawan ya. Kita rapikan sedikit kawan-kawan ya. Dan sekarang apa namanya, kita pruning sedikit daun-daun yang berada di dekat pangkalnya ini kawan-kawan ya. Jadi nanti ini akan saya langsung arahkan kawan-kawan ya. Sebentar saya pruning dulu sedikit kawan-kawan ya, agar nanti bisa kelihatan jelas untuk pergerakan percabangannya kawan-kawan ya. Ini kalau untuk usia, kalau tidak salah sudah kisaran hampir 4 tahun kurang lebihnya kawan-kawan ya. Mungkin 4,5 tahun kawan-kawan ya. Jadi ini dulu sempat agak terbengkalai kawan-kawan ya. Nah untuk tunas yang ini di sini apa namanya, kita masih besarkan kawan-kawan ya. Ini kita pruning dan nanti kita akan arahkan dulu. Dan untuk yang di bawahnya itu di situ kemarin kan kita menggunakan satu tunas cabang saja kawan-kawan ya. Dan di sini juga untuk ukurannya sudah lumayan cukup besar sedikit. Tapi nanti kita akan besarkan dan kita akan sesuaikan juga dengan induknya ini kawan-kawan ya. Ini nanti akan saya arahkan sedikit saja kawan-kawan ya. Kurangi saja dulu sedikit daunnya. Nah sebelum kita melakukan proses wiring, di sini di bagian atas, di bagian ujung induknya ini kita akan rapikan dulu kawan-kawan ya. Nah ini sebentar saya koreksi yang ini kawan-kawan ya. Coba kita rapikan dulu itu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita rapikan saja ini dulu kawan-kawan ya, agar nanti bisa terlihat jelas konsep gerak cabang di atasnya kawan-kawan ya. Jadi ini kemarin apa namanya, kita memang agak sedikit susah mendapatkan titik tunas yang pas kawan-kawan ya. Jadi kadang-kadang seperti itu dah kalau programan yang agak ekstrim seperti ini kawan-kawan ya. Ini kita sesuaikan saja dulu untuk alurnya juga kawan-kawan ya, agar nanti pada saat proses penutupan pohonnya juga bisa ikut menyesuaikan kawan-kawan ya. Sebentar saya cek dari bawah juga kawan-kawan ya.
Nah, untuk di bagian bawah di sini akan saya sesuaikan sedikit kawan-kawan ya. Nampaknya di sini agak berbenjol sedikit atau membengkak kawan-kawan. Coba kita sesuaikan dulu sedikit kawan-kawan ya. Di bagian sininya juga. Agar apa namanya nanti bisa agak terlihat sedikit ngepen kawan-kawan ya. Tapi asalkan kondisi pohonnya ini masih di lahan ground kawan-kawan ya. Jadi kalau di lahan ground dia biasanya lebih cepat melakukan proses penyembuhan luka ataupun penutupan bekas-bekas potongan seperti itu kawan-kawan ya. Nah, sekarang kita akan tentukan dulu apa namanya cabang mana yang akan kita jadikan terusan induk maupun cabang yang kita akan jadikan cabang pendamping mahkotanya nanti kawan-kawan ya. Coba saya wiring dulu kawan-kawan ya. Coba saya wiring dulu kawan-kawan ya, agar nanti apa namanya bisa kita tentukan konsep gerak dasar di bagian atasnya ini kawan-kawan ya. Coba saya kaitkan dulu ke sini kawan-kawan ya. Untuk pemasangan kawat usahakan tidak mengenai mata titik tunasnya kawan-kawan ya, agar nanti tidak mengganggu perkembangan atau pertumbuhannya kawan-kawan ya. Nah, ini coba kita arahkan dulu ke sini kawan-kawan. Ini akan saya coba untuk saya jadikan cabang mahkota di bagian atas kawan-kawan ya. Coba saya arahkan dulu ini kawan-kawan ya. Pelan-pelan saja kawan-kawan ya. Kalau tidak biasa di kiri memang agak sedikit apa namanya, agak sedikit kaku tangannya kawan-kawan ya. Tapi kita apa namanya, arahkan pelan-pelan saja kawan-kawan ya. Coba saya perjelas sedikit gerakannya ini kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk tunas yang ini tidak akan kita pakai kawan-kawan ya.
Nah, jadi untuk konsep di bagian atasnya dulu, sementara seperti ini dulu kawan-kawan ya. Jadi tunas yang ini ya kita akan jadikan tunas yang akan menjadi perpecahan mahkota nantinya. Dan ini adalah cascade-nya kawan-kawan. Jadi untuk cascade-nya nanti ya tidak terlalu panjang kawan-kawan ya. Dan ini kita akan jadikan cabang pendamping di sini, atau mahkota pengikut yang di sini nantinya, mahkota semi kawan-kawan ya. Dan untuk di bagian bawah kita akan arahkan dulu sedikit untuk anak-anak cabang ini kawan-kawan ya. Mumpung ada kawan-kawan ya. Ini coba kita kaitkan saja dulu di di posisi yang sejajar ini kawan-kawan ya. Kita olah saja dulu kawan-kawan ya, sambil membesarkan pangkal cabangnya ini kawan-kawan ya. Itu kita arahkan ke sini saja kawan-kawan. Itu kemungkinan nanti akan menjadi pecahan dimensi belakangnya kawan-kawan, dan ini akan menjadi terusan. Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk proses lanjutan tahap gerak dasar di bagian atasnya untuk sementara seperti ini dulu. Kita akan tunggu dulu perkembangannya nanti kawan-kawan ya, dan nanti baru kita akan sesuaikan lagi. Mudah-mudahan saja ini sudah terlihat agak lentur kawan-kawan ya. Jadi lenturnya itu kalau kita melihat pohon ini dari bawah sampai ke atas ini, dan sampai ke percabangannya ini bisa terlihat tidak kaku kawan-kawan ya, atau lentur. Jadi kalau kaku nanti kan biasanya mudah terdeteksi kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, untuk kegiatan kali ini kita akan cukupkan dulu. Semoga cukup bermanfaat atau menginspirasi. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam berkarya.